Jonggol. Jonggol. Nah, Pak SBY juga sudah pernah terpikir, kalau kita lihat catatan sejarahnya, beliau juga mempersiapkan itu ke Sentul. Nah, zaman Pak Jokowi inilah, ya, Pak Jokowi berani kemudian mampu mengeksekusi ya visi-visi besar yang pernah disampaikan oleh beberapa presiden kita itu secara konkret. Nah, memang tidak bisa ya pindah ibu kota itu tidak seperti membalikkan. Anda kembali menyaksikan berita satu spesial pidato kenegaraan Republik Indonesia 2024. Pemirsa, kita akan segera bergabung terlebih dulu begitu ke gedung MPR DPR untuk melihat bagaimana proses jalannya jelang persidangan ini. Kita lihat ini dia pantauan udara di gedung MPR DPR RI dan ini adalah bagaimana situasi terkini di dalam ruangan gedung MPR DPR RI. Begitu tamu undangan sudah berdatangan dan tampaknya saat ini tengah berlangsung pembacaan tata tertib dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia di 2024 ini. Tahun ini pemirsa menjadi spesial begitu ya bagi Presiden Joko Widodo di momen sidang tahunan MPR RI serta DPR dan juga DPD RI ini. Telah bergabung bersama kami staf khusus Presiden bidang hukum, ada Bu Dini Purwono untuk membahasnya pagi ini bersama kita di berita satu spesial. Bu Dini, selamat pagi. Selamat pagi Mas Agung. Sehat Bu Dini, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di berita satu spesial nih. Sebentar lagi kita akan mengikuti atau mendengarkan juga pidato kenegaraan terakhir dari Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Sudah ada bocoran belum nih Bu Dini kira-kira? Poin-poin penting apa aja yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Presiden? Yang jelas pidato kenegaraan kali ini Mas Agung akan berbeda ya dengan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya. Kalau biasanya pidato kenegaraan hanya berbicara dalam konteks pemerintah 1 tahun gitu biasanya kan, maka pidato kenegaraan kali ini akan berbicara dalam konteks pemerintahan 10 tahun terakhir gitu. Karena memang ini sudah di penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi ya, dan juga fase transisi menuju pemerintahan berikutnya. Nah, saya tidak dalam posisi ini Mas untuk mendahului Presiden ya, untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan beliau dalam pidato kenegaraan yang akan kita dengarkan nanti bersama-sama sekitar jam 10. Tapi yang bisa saya share, spill gitu ya, highlights penekanan pidato kenegaraan kali ini adalah seputar hal-hal berkaitan dengan pentingnya dukungan rakyat dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, bahwa ini menjadi energi besar bagi Presiden. Kemudian juga capaian dalam 10 tahun terakhir itu ditekankan adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata untuk pembangunan Indonesia sentris yang akan memperkuat persatuan bangsa. Kemudian juga Mas, pentingnya semangat gotong royong ya, itu juga akan kita dengar kembali menjadi salah satu highlight bahwa ini adalah modal ketangguhan kita sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Oke, dukungan rakyat begitu untuk pemerintahan, kemudian juga semangat Indonesia sentris tidak selalu menjadi Jawa sentris lagi karena kita tahu kan pemindahan ke IKN, dan terakhir tentunya semangat gotong royong. Setidaknya 3 poin ini yang sudah ada bocorannya begitu ya akan disampaikan apa. Tapi yang tidak kalah menjadi perhatian tadi ya Bu Dini, barangkali pada saat datang Pak Jokowi kan mengenakan baju adatnya, ini juga selalu jadi perhatian nih. Ini tadi baju adat Betawi kalau nggak salah ya. Kenapa memilih baju adat ini ya kira-kira? Mohon maaf Mas Agung, ini kayaknya ada diskusi sebentar ya. Saya disconnect dulu karena ada suara lain yang masuk juga ke saya. Saya nggak terlalu bisa mendengar suara Mas Agus. Oke, kita coba. Sebentar. Oke. Tampaknya ini terdengar tercampur dengan suara di dalam ruang sidang tahunan MPR RI kayaknya Bu Dini ya.